Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas satu contoh soal tentang proses Poisson. Ini dia soalnya. Baik, sama-sama kita kerjakan ya. Nah, jadi di sini ya kita bisa sebut lambdanya ya adalah ini 0,5 orang ya per menit ya, atau boleh setengah aja lah ya, kita tulis ya, setengah orang per menit. Baik, nah kemudian ya di sini yang ditanya adalah ya peluang pada pukul 9:06 ya. Jadi kan di sini kita sudah sepakati ya bahwa ya ini mulai diamati itu 0 ya, kemudian nah di sini sebut saja ini jam 9 ya, jam 9.00. Nah, kemudian di sini jam 9:06 ya, berarti di sini ya 6 menit ya. Nah, di sini ya banyaknya kejadian dari selang waktu 0 ya sampai 6 menit ya, itu adalah menyebar Poisson ya dengan parameternya lambda T. Nah, jadi di sini ini parameternya ya. Parameter. Ya. Nah, di sini lambda T-nya sudah ada ya. Lambda itu adalah setengah yang ini. Kemudian T itu tentunya kayak 6 menit ini. Ya, berarti setengah kali 6 yaitu 3. Ya, boleh kita sebut ya 3 orang gitu ya. Kok satuannya orang? Ya, karena kan ini orang per menit kan. Orang per menit. Kemudian kalikan satuan waktunya kan menit. Ya, berarti kan ini bisa kita coret gitu ya. Jadi memang satuannya orang. Seperti itu ya. Baik, nah berarti ya yang ditanya dari soal A ini ya itu adalah peluang bahwa ya banyaknya kejadian dari 0 sampai 6 ya itu adalah paling sedikit 4 nasabah, berarti besar dari atau sama dengan 4. Nah, ini notasi matematikanya ya. Baik ya, jadi peluang sesuatu besar dari 4, nah itu boleh ya kita nyatakan adalah 1 dikurang komplement dari ini ya, yaitu apa? Peluang N 0 sampai 6. Nah, berarti kan komplement dari ini besar dari sama dengan 4, itu berarti komplemennya ya kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini boleh ya karena ini boleh karena dia diskrit seperti itu. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi peluang ini ditambah ini itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi mereka saling berkomplement. Seperti itu, ya. Nah, sudah. Ini kan berarti 1 dikurang. Nah, ini kita daftarkan saja ya bahwa peluang N ya dari 0 sampai 6 ini kurang dari sama dengan 3. Itu berarti ya peluang ya 3 itu kan berarti ini boleh kita nyatakan N6 ya, nggak apa-apa. 6 sama dengan 0, kemudian ditambah peluang N6 sama dengan 1 ya, kemudian peluang N6 sama dengan 2 ya, kemudian ditambah P N6 sama dengan 3 ya. Nah, kita buka kurungnya ya, berarti ini sama dengan 1 dikurang ya peluang banyaknya kejadian sampai waktu 6 itu adalah 0 dikurang ya peluang banyaknya kejadian sampai waktu 6 itu adalah 1 dikurang peluang banyaknya kejadian sampai waktu 6 itu adalah 2, dan terakhir
N6 sama dengan 3. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang ya, kan kita sudah tahu ya dari definisi 3.4 kemarin seperti itu ya. Kita tahu bahwa ya, ingat ya bahwa berdasarkan definisi 3.4 kemarin ya, peluang NT itu sama dengan K ya, dia adalah E berpangkat min lambda T ya, kalikan lambda T berpangkat K itu banyak kejadian ya, dibagi dengan K faktorial. Nah, ingat itu saja ya, berarti ini ya, itu berarti kita ganti ini K-nya 0 seperti itu ya. Kemudian ini kan parameternya kita sudah hitung duluan ya. Di sini parameternya adalah 3. Nah, berarti ini boleh kita nyatakan sebagai 1 dikurang E ya. Kemudian parameternya adalah 3. Berarti kita tulis di sini min 3 ya, kalikan ini parameternya lagi ya, 3 berpangkat angkanya di sini kita tulis 0 dibagi 0 faktorial. Nah, seperti itu. Kemudian dikurang ini lagi E berpangkat min 3 lagi, 3 berpangkat ini 1 gitu ya, karena ini kan 1 ya, dibagi 1 faktorial dikurang E berpangkat min 3, 3 berpangkat 2 faktorial, kemudian E berpangkat min 3, 3 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Masih bisa diikuti ya. Nah, di sini ternyata ya, kita lihat untuk tiap suku di sini ini bisa keluar kan E pangkat min 3-nya ya, berarti kita boleh tulis ini adalah 1 dikurang E pangkat min 3-nya keluar ya, berarti kita punya 3 pangkat 0 dibagi 0 faktorial ya. Kemudian ini plus ya, karena ini kan udah dalam kurung gitu ya, berarti ini 3 pangkat 1 faktorial, 3 pangkat 2 faktorial, 3 pangkat 3 faktorial. Itu dia peluangnya ya. Silakan teman-teman sederhanakan. Ini hasilnya adalah 1 dikurang E berpangkat min 3, nanti kita pakai kalkulator saja. Kemudian ingat ya, 3 pangkat 0 itu adalah 1, 0 faktorial juga 1, 3 pangkat 1 itu 3, 1 faktorial itu 1, 3 pangkat 2 itu 9, 2 faktorial itu adalah 2 kali 1, yaitu 2. Kemudian yang ini hati-hati ya, 3 pangkat 3 itu bukan 9 ya, melainkan 27 ya. 27 per 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan dihitung. Ini berarti kita punya E berpangkat min 3, kemudian yang ini adalah 1, 3, 9 per 2. Ini juga sama-sama bagi 3 ya, 9 per 2 juga ya, berarti kita punya 1 dikurang E berpangkat min 3, kemudian yang ini 1 tambah 3 itu 4, 4 tambah 9 13. Nah, silakan tinggal dihitung ya pakai kalkulator ya. E adalah bilangan alam ya, nilainya 2,7 sekian. Boleh kita gunakan Excel seperti itu ya. Oh ya, jadi bilangan eksponen bilangan E itu EXP ya tulisannya. Jadi kalau misalkan ini pangkat 1, maka hasilnya 2,71828. Maka kalau di sini kita kan mau menghitung 1 dikurang 13 kali E pangkat min 3 ya. Nah, berarti kita tulis seperti itu. Berarti hasilnya adalah 0,71828
0,3527. 0,3527. Itu dia soal yang pertama. Baik ya, nah ini soal yang kedua ya. Yang ditanya adalah berapakah nilai harapan dari perkalian N30 dikali N60. Baik, jadi nilai harapan dari N30 ya. Ini boleh menulisnya apa tadi? N 0 sampai 30 ini sama aja ya. Itu. Nah, ini kan masih berkaitan dengan yang pertama ya. Jadi kita tahu bahwa di sini panjang intervalnya ya, T-nya itu 30 ya. Nah, sementara itu lambdanya masih kita pakai karena ini soal yang sama ya. Lambdanya itu tetap setengah ya, berarti nilai harapannya adalah ya setengah kalikan T-nya 30, yaitu dia 15. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya juga yang N60 ya. Seperti itu. N 0 sampai 60 ya, berarti setengah kalikan panjangnya 60 ya, berarti 30. Akan tetapi hati-hati ya, di sini jebakan ya. Kenapa? Karena mereka overlapping ya. Jadi coba deh, misalnya kita ini mulai mengamati, kemudian ini 30, kemudian ini 60 ya misal. Nah, ini kan dari sini ke sini kan N30, dari sini ke sini N60, itu overlapping atau tumpang tindih ya, berarti kita nggak boleh langsung mengalihkan ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita pisahkan dulu ya. Jadi soalnya kan berapakah nilai harapan dari N30 dikali N60 ya. Nah, itu sama dengan nilai harapan ya N 030 ya. Nah, kemudian yang ini N60 ini ya, itu kita jadikan ya, kita pisah ya. Yang pertama adalah dia dari 0 ke 30 ya, kemudian kita tambahkan dengan ya dari 30 ke 60 seperti itu, 30 ke 60. Nah, jadi ibaratnya kita pisahkan lah dia. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi N60 yang ini dari sini ke sini. Jadi N60 itu dari sini ke ujung, itu kita pisahkan. Yang pertama dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, jadi dia tidak overlapping. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah memisahkan dalam hal ini yang ini kita pisahkan menjadi ini. Itu dua hal yang sama ya, bisa dipahami ya. Jadi N60 ini yang pertama kita buat seperti ini, kemudian yang kedua kita buat seperti ini. Itu sama aja. Baik, sudah. Kemudian ini boleh kita nyatakan karena dia sudah tidak tumpang tindih lagi ya, makanya ini boleh kita nyatakan sebagai ya, ini kalikan. Nah, seperti itulah ya. Boleh kita mengalihkan karena sudah tidak tumpang tindih lagi. Berarti ini adalah N kuadrat dari 030 ya. Ya, ditambah dengan ya nilai harapan dari N30 kalikan nilai harapan dari seperti ini. Jadi ini ke sini ini gitu ya. Kemudian ini ke sini, yang ini. Baik.
Nah, sekarang yang ini nanti dulu. Nah, tapi yang ini ya, karena kita punya increment stasioner ya. Jadi kalau yang ini nih, nilai harapan N30 itu adalah kita punya nih 15. Nah, kemudian sama ini juga gitu ya, 15 juga. Kenapa 15 juga ya? Karena jaraknya sama-sama 30 ya. Ya enggak, dari 30 ke 60 kan dia 30 juga. Ya betul ya, jadi ini 15, yang ini juga 15. Sekarang masalahnya yang ini ya, N kuadrat 30 itu apa ya. Nah, kita ingat kembali ya, ini ada catatan dulu di sini ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan X itu menyebar Poisson dengan parameter gamma atau nggak apa-apa lah, kita sebut saja mu ya, maka nilai harapannya itu ternyata sama dengan variansinya, sama dengan mu itu sendiri ya. Nah, sementara itu kita tahu ya bahwa variansi dari X itu adalah nilai harapan X kuadrat ya dikurang nilai harapan X ini dikuadratkan ya, sehingga katakanlah ini tetap di kanan ya, yang ini yang pindah ke kiri gitu ya, maka kita punya variansi dari X ya ditambah dengan nilai harapan X ini dikuadratkan. Nah, seperti itu ya, berarti kita punya mu ditambah mu kuadrat seperti itu ya. Sementara itu dari soal ini kita tahu bahwa banyaknya kejadian dari 0 sampai 30 itu menyebar Poisson dengan parameternya adalah 15 ya. Nah, berarti di sini kita lihat ini kan berarti nilai harapan dari ini kuadrat. Nah, itu sama dengan mu ditambahkan mu kuadrat ya. Berarti dalam hal ini itu adalah 15 ditambah 15 kuadrat. Seperti itu ya, berarti kita punya ya, jadi yang ini tuh yang ini gitu ya. Nah, berarti kita punya 15 ditambah 225 ditambah 15 kali 15 225 ya, sama dengan 450 ditambah 15 465. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh langsung mengalihkan karena yang di soal ini dia masih overlapping gitu ya. Jadi kita harus memisahkannya terlebih dahulu ya. Dan ketika kita sudah memisahkan ya, maka boleh kita masukkan nilainya. Baik ya, itu latihan materi yang sudah kita dapatkan di pertemuan lalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.